Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah Kamis Putih pada hari ini 14 April 2022. Untuk menjaga keheningan selama ibadah ini, marilah kita bersama-sama menonaktifkan handphone atau mode silent agar kita boleh menikmati ibadah ini dengan hening. Jemaat sekalian, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita masing-masing mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih, Kristus telah merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, dan di dalam kehambaannya itu, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kini mari kita mempersiapkan diri untuk menapaki malam terakhir sebelum penyaliban dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 157. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Marilah ibadah Kamis suci ini diawali oleh Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Bapa, damai Kristus beserta saudara. Dipersilakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah Kamis Putih ini, kita bersaat teduh sejenak. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu sedang berdoa, memohon
kasih serta karunia, supaya Engkau hadir di sini, di tengah-tengah kami. Kami akan mulai ibadah pada malam hari ini, berserah dan pasrah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah malam hari ini yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 12. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 14. Kita akan baca secara bersama-sama, dimulai dari saya. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 14 diberi tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan akan menjadi bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika maka ia bersama-sama terdekat harus mengambil seekor domba jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perayaan Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba dan atau kambing. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, katsu pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila kamu menghukum tanah Mesir. Saya ulangi, apabila aku menghukum tanah Mesir.
syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi dengan nyanyian Mazmur 116. Tuhan
di dalam surat Rasul Paulus di Jemaat Korintus. Kita buka 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26 diberi judul kebiasaan yang salah dalam perjamuan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Syukur kepada Allah. Pelengkap kirim jemaat nomor 270. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 13 sampai 35 berbunyi demikian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan
rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simeon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lengan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekakkan dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya?" Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkannya dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Kita lanjutkan di ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan sepertinya yang telah kukatakan kepadamu orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan itu jadikanlah bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Amin.
perjamuan terakhir Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Inilah mimpi Israel kita. Ya, itu pengantar saja saudara-saudara. Apa yang kita baca tadi di Injil Yohanes, seperti itulah keadaan cuplikannya. Ada dua kejadian pada malam terakhir para murid bertemu dengan Yesus. Yang pertama adalah perjamuan terakhir, yang kedua adalah pembasuhan kaki. Kedua tema ini menjadi satu dengan judul dalam renungan kita adalah tahu dan memilih untuk taat. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Kamis Putih. Kamis Putih itu adalah hari pertama dari hari suci Paskah. Kamis Putih menandai dimulainya pekan Paskah yang dimulai dari Minggu Palmarum atau yang disebut dengan Trisuci Triduum Paskah. Dan biasanya pada hari Kamis Putih kita juga kembali mengenang cerita-cerita bagaimana perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus kepada para muridnya. Tetapi di perjamuan terakhir itu Yesus dikhianati oleh salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Dan malam itu Yesus menunjukkan kasihnya dalam bacaan kita itu hingga rela kehilangan nyawanya sekalipun pada malam itu hadir di dalam perjamuan kasih itu adalah salah seorang murid yang bernama Yudas Iskariot. Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya pada Bapa di surga, dan dalam perjamuan kasih ditunjukkan dengan roti dan anggur. Saudara-saudaraku, tema dari perjamuan kasih yang terakhir dan membasuh kaki intinya cuma satu sebetulnya. Bagaimana kita mengasihi seperti Allah. Bagaimana kita mengasihi seperti Allah. Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita dalami ayat ini. Kalau kita lihat di ayat yang ke-34, di situ Yesus mempersiapkan mereka untuk menerima kenyataan bahwa mereka punya perintah baru, yaitu saling mengasihi. Dan ini paradigma ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Sebab yang diajarkan Yesus itu adalah mengasihi sesama, berarti juga mengasihi musuhnya. Pada suatu ketika Yesus pernah juga memberitahukan, bila ditampar pipi kananmu, lalu berikan pipi kirimu. Maksudnya apa? Ini sebetulnya mau mematahkan ajaran orang Yahudi. Kalau menampar kan biasanya kita pakai yang ini, bukan yang ini kan? Pipi kanan. Tapi nggak mungkinlah Yesus mengajarkan, kalau orang Yahudi mempraktekkan, berikan juga pipi kiri. Kan nggak mungkin begini, pasti dia begini. Lebih kencang menampar lewat begini daripada lewat begini. Nah, tapi bagi Yesus tidak. Dia mematahkan ajaran orang Yahudi saat itu bahwa ketika kita memberi pipi kanan tampar, lalu kita kasih pipi kiri dengan menampar sebelah sini, berarti yang menampar itu rendah. Bagi orang Yahudi itu rendah sekali. Jadi dia harus putar ke tangan kanannya begini. Kan sulit. Itu yang diajarkan oleh Yesus salah satunya. Jadi sebenarnya ajaran perintah Yesus adalah saling mengasihi. Singkat sebetulnya, saling dan mengasihi. Ada dua kata. Nah, saudara-saudaraku sekalian,
dalam Injil Lukas ini juga kita bisa melihat standar umum dunia. Biasanya kasih itu ditunjukkan yaitu dengan berbalas. Jadi kalau misalnya standar dunia, aku mengasihi kamu, maka harus ada balasan. Itu standar dunia. Tapi kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu melampaui standar dunia. Kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para muridnya itu sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Harus saling mengasihi. Ayat 34. Jadi standar pola yang harus diikuti dalam hal mengasihi di sini oleh Yesus sendiri adalah saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu berarti kita bukan sekedar mengasihi begitu saja, tapi kita harus ada kesungguhan. Kebanyakan orang mengasihi itu berdasarkan 1, 2, 3 dan 4. Tapi kasih yang diwujudkan, kasih yang diperlihatkan, kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu beda. Saling mengasihi. Nanti kita akan lihat beberapa tayangan bagaimana wujud Yesus itu bisa mengasihi. Nah, saudara-saudaraku, pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa sebetulnya kita perlu hidup saling mengasihi? Mengapa? Ada alasannya. Kita perlu hidup saling mengasihi. Pertama, karena di ayat 34 sudah dicatat oleh Injil Yohanes 13, karena ini adalah perintah. Yang namanya perintah harus dilaksanakan. Rugi kalau tidak dilaksanakan. Jadi, mengapa kita perlu hidup dan harus saling mengasihi? Karena ini perintah Tuhan. Ayat 34. Yesus memberi perintah baru supaya kita saling mengasihi. Perintah ini berasal dari Allah Bapa. Itu sebabnya mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Mengambil wujud rupa manusia, mengosongkan dirinya, kalau dalam bahasa Paulus dipilih, lalu menjadi manusia, imanen dalam bahasa Yunani. Itu yang pertama. Jadi kita mengasihi karena itu perintah. Yang kedua, mengapa kita perlu hidup saling mengasihi? Yang kedua adalah karena dengan mengasihi maka kita disebut murid-murid Tuhan Yesus. Jadi tadi kita mengasihi karena perintah, sekarang kenapa kita perlu mengasihi? Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dunia akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus kalau kita bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, di lingkungan kita, di pekerjaan kita, di gereja kita dan sebagainya. Tetapi membuat kita diterima oleh orang lain adalah ketika kita bisa saling mengasihi. Ambil contoh kecil saja, tapi ini bukan menjadi ukuran ya. Contoh kecil saja. Sepintas kalau Bapak Ibu melihat ada perubahan di lapangan badminton, ketika masuk, coba nanti kita amati. Gitu kan? Saya juga tidak tahu itu ide dari mana, gitu. Tapi ketika mereka katakanlah meminta izin supaya lapangan kita menjadi berkat buat lingkungan sekitar, Pak, kami ada chat Pak, boleh nggak ngechat Pak? Dichat. Kenapa kamu ngechat itu? Kan aku main di sini Pak, jadi aku kasihlah apa yang bisa kami kasih. Itu salah satu contoh. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita perlu hidup saling mengasihi? Karena dengan saling mengasihi, kita menutup banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Dengan kasih, kita dapat meredam dosa. Dengan kasih, kita dapat meredam dendam. Dengan kasih, kita dapat
menghentikan perpecahan. Saudara-saudaraku, dengan kasih kita juga bisa membuat orang yang tidak berbuat dosa dan dapat mengampuni kesalahan orang lain. Dan ini proses, baik saudara-saudara maupun juga saya. Kita memang perlu mengasihi supaya dosa itu tertutup dari hidup kita. Kasih mampu mengalahkan dosa. Kasih juga dapat menjadi penghambat dosa itu sendiri. Jadi, untuk bisa mengalahkan dosa, tidak cukup dengan pengampunan dosa atau berita anugerah atau petunjuk hidup baru. Dengan kasih cukup itu saja. Jadi kasih bisa meredam dosa, kasih bisa mengalahkan dosa, dan juga kasih bisa menghambat dosa itu hidup di dalam diri kita. Saudara-saudaraku, di dunia ini sekarang sudah banyak satu dengan yang lain saling menggigit dan saling menerkam, saling sikut menyikut dalam dunia bisnis. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Dan Yesus hari ini sebagai pertemuan terakhir dengan para murid mengajarkan kepada para murid dan kita semua untuk bisa kita hidup dengan kasih. Dan kasih yang Yesus wujudkan adalah dengan pengorbanannya. Melakukan Via Dolorosa jalan penderitaan sehingga esok kita bisa rayakan hari Jumat Agung. Inilah fase terakhir Yesus. Jadi nanti kita akan ikuti bagaimana kejadian di Taman Getsemani dan bagaimana akhirnya Yesus ditangkap. Saudara-saudaraku sekalian, Yesus mengajarkan kita kasih yang penuh dengan pengorbanan lewat jalan salib. Yesus juga memerintahkan kita untuk saling mengasihi, dan mengasihi itu jangan pamrih, tapi tanpa pamrih. Harus mengasihi juga tidak menyakiti sesama. Kita belajar, saya dan saudara-saudara. Demikian juga mengasihi, bahkan ketika dikhianati sekalipun. Tidak apa-apa. Untuk apa? Kita mengasihi hanya untuk satu hal, memuliakan nama Allah. Allah yang kita muliakan lewat kasih kita. Itu sebabnya bila saudara ditampar pipi kanan, kasih pipi. Artinya kita jangan lawan tamparan itu, tapi bagaimana kita memuliakan Allah. Kemuliaan Allah hanya bisa menghambat dosa di dunia ini, yaitu dengan kasih. Dan kita bisa saling mengenal. Untuk itulah teruslah melakukan kasih yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Sekarang pesan terakhirnya apa? Apa yang hendak kita renungkan pada malam Kamis Putih ini? Setelah kita melihat beberapa cerita-cerita dari Yohanes 13. Pertama, saudara-saudaraku, kasih itu harus memiliki daya tahan. Kita bisa lihat ayat 31 sampai 34. Apa yang disebutkan 31 sampai 34 saya bacakan untuk kita semua. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Satu. Yang kedua, jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya ketika saja lagi aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepadamu, orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikianlah pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberi perintah, nah ini baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi, karena demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Itu pesan pertama. Jadi kasih harus punya daya tahan. Kebanyakan kasih itu gampang luntur. Apalagi ketika dikecewakan orang lain. Dikecewakan pacar kita, dikecewakan pasangan kita, dikecewakan oleh teman kita, sahabat kita. Apalagi ketika kita juga dikhianati. Itu lebih parah lagi.
Tetapi Yesus memberi teladan bagaimana kasihnya tidak goyah. Ia menyadari betul bahwa inilah tiba saatnya ia dikhianati Yudas, disangkal oleh Petrus dan ditinggalkan para muridnya. Nanti ada kejadian ketika Yesus telah berdoa di Taman Getsemani dan para murid tidur, lalu kedatangan oleh Yudas dan para pasukan ahli Taurat dan juga pasukan Romawi pergi semua. Tapi ada satu nanti yang akan memberikan perlawanan. Kita akan lihat nanti bagaimana kisah itu. Jadi Yesus sungguh-sungguh memberikan kasihnya sekalipun ditinggalkan oleh para murid. Yang kedua, yang patut kita renungkan malam ini adalah kasih itu harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Itu ada di ayat 34. Jadi kita harus betul-betul mengasihi, dan mulai hari ini saya dan saudara-saudara, juga anak-anak, dipanggil oleh Tuhan untuk bisa saling mengasihi. Ketiga, standar kasih kita adalah kasih agape. Itu ada di ayat 35. Kita bacakan untuk kita sekalian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau mau disebut murid Tuhan Yesus, saling mengasihi. Tidak mau disebut murid Tuhan Yesus, tidak usah mengasihi. Begitulah, seperti itulah kira-kira. Jadi kasih agape harus menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudaraku, di malam Kamis Putih ada satu yang perlu kita renungkan dan kita hayati sebelum kita besok menuju menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus disalibkan esok. Kasih Tuhan itu sebetulnya terlalu tinggi, dalam, dan amat luas untuk dibicarakan. Sulit untuk kita utarakan. Kalau misalnya sepasang anak muda laki-laki mengungkapkan cintanya kepada anak perempuan, gampang. Tapi kalau kasih Tuhan Yesus itu terlalu tinggi, amat dalam, amat luas untuk dibicarakan. Tak akan pernah cukup waktu untuk direnungkan. Karena itu ada baiknya jika kita mulai sekarang sama-sama, saya dan saudara-saudara, untuk mempraktekkan kasih. Sebab hanya dengan mempraktekkan kasih agape, kasih yang sungguh-sungguh tulus, kita bisa menjadi orang Kristen yang berguna bagi sesama. Selamat menghayati Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, dan kita berjumpa di dalam ibadah Jumat Agung esok. Tuhan memberkati saudara kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kasih-Mu amat sangat tulus. Kasih-Mu tanpa pamrih. Sampai darah-Mu Tuhan Engkau curahkan menebus dosa-dosa kami. Engkau mati, namun Engkau bangkit. Inilah kasih yang paling agung, kasih terbesar dari Tuhan Allah untuk kami, umat-Mu. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa hidup saling mengasihi, seperti perjamuan terakhir Yesus kepada para murid dalam kitab Injil Yohanes pasal 15. Kuatkan kami Tuhan untuk memasuki esok memperingati hari kematian, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan bisa ikut di dalam merayakan Jumat Agung dan juga perjamuan kudus. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan Allah yang sudah memberikan kasih-Nya untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama dan kedua.
Kita akhiri doa syafaat, kita akan nyanyikan referen Yesus Tuhan dengar doaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di ibadah kami Kamis Putih hari ini, kami berdoa syafaat secara khusus Tuhan, untuk dosa-dosa kami, dosa anak-anak kami, dosa orang tua kami, dosa sanak saudara kami. Tuhan, kami teringat perjamuan terakhir-Mu dengan para murid-murid-Mu, menitipkan satu pesan khusus untuk kami betul-betul dan sungguh-sungguh mau mengasihi satu dengan yang lain, mau melayani satu dengan yang lain, mau mengampuni satu dengan yang lain. Hari ini Tuhan, malam Kamis Putih menjadi perenungan kami, untuk kami mengingat dosa-dosa kami. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang tidak berdaya. Kami hanya bisa hidup Tuhan, kami hanya bisa mampu melakukan sesuatu karena kasih. Terima kasih Tuhan. Mampulah dengar doaku Yesus Kristus. Orang lain Kau ampuni, jangan terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Yesus Tuhan, dengar doa. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang mulia, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita memasuki malam Getsemani. Menuju Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 24 sampai 39. Menuju Taman Getsemani. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata pada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan yang pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikianlah firman Tuhan. Untuk kita semua. Taman Getsemani.
Menyanyikan PKJ 154. Di Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 40 sampai 41. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Di Taman Getsemani. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 80 kita nyanyikan bait yang pertama. Yesus berdoa, tubuhnya dibasahi peluh. Tak seorang murid pun bersamanya, ia duduk
Lukas 22 ayat 41b sampai 44. Kemudian ia menjatuhkan diri dari mereka kira-kira sekelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau kau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelungnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Getsemani itu tempat Yesus berdoa. Baik, yang kedua. Lukas 22 ayat 45 sampai 46. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kita hening sejenak. Yesus ditangkap. Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang
sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari kedua belas murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka kata Yesus kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamar, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Pelengkap Hidup Jemaat nomor Yesus 80. ditangkap. Kita menyanyikan pelengkap Hidup Jemaat nomor 84 bait yang pertama dan kedua.
bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, perkataan Yesus kepada Petrus sewaktu di taman Getsemani saat itu tertuju pula lah kepada kita. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Marilah kita undur dari persekutuan ibadah Kamis Putih malam ini dan bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sekeluarga damai sejahtera. Amin.